Oke guys, kali ini kita serah terima lagi tipe dynamic warna sport green nih guys. Ini lagi disiapin sama bagian PDI kita, lagi dipoles-poles, lagi di semir bannya. Nah ini lagi dicek juga tadi, software-nya juga udah dicek, semua dalamnya, luarnya udah dicek semua nih guys. Jadi sebelum terima konsumen kita akan cek-cek dulu nih. Nah ini warna hijaunya itu agak kuning ya, kalau sinar matahari jadi kuning banget nih. Cuma kalau lagi gelap dia kelihatannya hijau guys. Nah ini kalau misalkan mau yang tipe ini kayaknya antriannya udah mulai sedikit nih guys. Kalau yang tipe yang warna hijau gitu, tipe premium atau tipe dynamic. Nah oke, kita sebentar lagi akan serah terima nih guys sama bapaknya. Oke guys, ini lagi dicek sama bapaknya, ada yang lecet-lecet atau apa, bisa dilihat dulu ya. Nanti bisa hilang. Ini mah hilang, tuh pakai kuku juga hilang. Apa namanya, kalau yang lecet-lecet tuh biasanya sih udah dicek sama PDI. Dan kalau yang kayak noda-noda gitu mungkin tadi ke skip ya sama yang tukang cucinya ya. Gitu. Hilang ini ya. Hilang. Oh, ini lem sih. Lem-lem itu kayaknya tuh apa bekas-bekas apa ya, masang-masang apa gitu kali. Iya kayak gitu. Ini wipernya juga udah dipasang nih Pak. Tadinya kan wipernya belum apa, masih yang kecil itu ya dari sananya tuh. Oh, iya. Nah ini udah dipasang tadi dari request ya. Jadi biar apa nggak ada yang skip. Nah ini Pak untuk perlengkapannya Pak. Oke. Kita jelasin dulu ya. Ya. Nah yang ini Bapak namanya V2L. Nah V2L itu Bapak buat. Buka ya. Iya buka Pak, boleh. Dia bisa ngeluarin daya 2000 Pak, 2000 watt. Oke. Jadi kalau misalkan daya rumah Bapak mencukupi, ya ini bisa dipakai buat yang ngeluarin daya tuh 2000 lumayan lah. Kita colok ke baterai. Iya maksudnya kayak misalkan listrik Bapak tuh makanya biasanya segituan lah 2000 gitu ya. Ini kayaknya tuh lumayan tuh buat ngidupin AC apa gitu ya. Oh, mati listrik lah. Bisa pakai nih. Iya, bisa. Jadi kalau punya akuarium juga bisa. Gitu. Terus ini Segitiga lah ya. segitiga. Ada dapat dua dia Pak. Dapat dua. Oke. Iya, satu lagi kayaknya di tas kali. Depan belakang. Sebelah sini deh nih. Nah, Bisa buka ya. ya boleh Pak. Oh, Nah, ini dapat lagi. Nah, terus ini tire repair kit. Ini banyak yang bingung nih makanya gimana. Banyak yang nggak tahu. Nah, Bapak ntar tinggal buka aja gini nih. Pokoknya Bapak kalau ngisi angin, ini harus ingat ya, harus kenceng ya. Banyak nih yang kendor begini kok, mobil saya nggak ngisi-ngisi. Ininya kendor. Tuh. Dari situ tuh. Ya, jadi ini kan kalau kalau Bapak nambal ban, ini Ya. pakai ini. Cuman kalau ban yang enggak apa namanya bocor-bocor amat gitu ya, bocor halus jangan dipakai ini, sayang. Oke. Ya, ntar kalau habis beli lagi. Terus kalau enggak ntar harus takutnya dikuras mobilnya. Jadi tutup ini Ini boleh saya buka? nggak tahu. Coba takutnya masih ketutup ya. Coba lihat dulu. Nah, Oke. tutup ya, masih rapat ya. Berarti tinggal colokin. Tinggal colok doang ya. Oke. Nah. Tinggal diputar gini ya. Ya, set nancepin. Nah, gitu. Betul. Ya. Betul. Itu dia caranya. Nah, ya soalnya kalau udah kena ini nanti bannya nanti sebaiknya dikuras. Gitu. Nah, ini kalau ditutup kencang gini ya berarti ntar anginnya enak apa? Langsung masuk ke ban. Hanya untuk pompa doang. Pompa aja bukan ya. nambal. Sebaiknya Bapak kalau sampai halus mah dipompa dulu aja biar nyampe tempat tambal ban. Gitu. Oh, ini Ini coloknya ke lighter kayak buat. buat tempat lighter itu ya di depan ada. Oke. Ya itu gampang lah pokoknya. Lihat tutorialnya nanti di YouTube juga banyak. Nah, ini buat towing. Ya, ini buat capit-capit ini nih, buka-buka apa klip yang di ban itu, yang apa? Dopnya atau apanya gitu. Itu buat towing, buat derek. Nah, Pak, udah Pak, kita masukin dulu Pak ya ke belakang. Ini mobilnya nih. Kita buat ke ruang serah terima. Nah, yang ini Pak ya, buat charger ya. Lupa tadi jelasin. Ini yang charger Bapak dapat ke rumah, udah dapat. Jadi semua perlengkapan yang saya janjiin udah ada semua ya. Dari kaca film, boleh Pak, dipastiin dulu. Takutnya ntar nggak isi, ntar jong lagi. Ntar isinya sama ini juga lagi. Salah naruh dia. Coba kita lihat untuk ujungnya beda dia kan tuh. Jadi kan yang tadi colokan listrik rumah tangga ya kan. Nah kalau ini dia langsung ke mobil, jadi colokan langsung ke mobil tuh. Ini colokan yang langsung ke rumahnya di belakang sini tuh. Dua kan, colokannya dua enak. Oh iya. Nah, udah. Ya Pak, udah saya mundurin dulu mobilnya ya. Nah ini mobil sudah di ruang delivery nih guys. Ini ruang deliverynya BYD BSD. Nah
Ini langsung kita cek Pak ya mobilnya ke dalam. Untuk fitur-fiturnya saya mau ngajarin bapaknya nih guys. Oke. Nah, ini tadi Bapak coba kalau mau matiin lampu. Nah, di sana kan ada pantulan kayaknya. iya. Ada kan? Ada pantulan. Nah, sekarang Bapak coba matiin lampunya, geser-geser di tuas itu. Ada nggak? Nggak ada kan pilihannya. Ada. Nah, Itu dia pilih. DLR-nya berarti ya? Betul. Jadi pilihannya Bapak langsung ke like. Mhm. Nah, yang ini Bapak matiinnya. Mhm. Tuh, mati langsung. Jadi pengaturannya di head unit. Banyak orang tuh nggak tahu. Dikira di situ diputer-puter sama dia sampai lama. Kok nggak bisa mas rusak apa gimana? Emang pengaturannya begini apa gimana? Dikirain dari kayak motor Pak, nggak bisa mati. Padahal mah bisa. Cuma banyak yang kurang informasi mungkin dari marketingnya gitu. Jadi ini bisa diatur-atur. Terus ini mah kayak kecerahannya ya. Oh iya. Terus Coba mumpung ada pantulan saya coba. ya coba nih lihat tuh. Kayaknya lampu ya, lampu Pak. Coba Bapak lampunya hidupin dulu. Lampunya hidupin dulu. Nah. Oh, dia turun ya. Nah, itu bisa naikin turunnya ya. Iya. Jadi untuk apa namanya tuh? Ya buat keterangannya yang depan sih sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau kita makin naikin ya makin jauh gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada turun nanti. Nah, ntar Bapak bisa atur-atur. Orang kelihatan lah. Betul. Jadi canggihnya kita tuh nggak usah buka-buka. Itu kan dari dulu kan zaman dulu kan dibongkar gitu ya. Betul. Yang kita buat ngatur keterangannya dia mau naik tingginya itu cuma dari sini. Ya. Terus ini untuk lock. Nah, ini saya atur lagi ya. Ini Bapak kalau misalnya Bapak tekan terus, ini jendelanya bisa kebuka empat-empatnya. Kita coba pakai kunci ya. Oh, pakai Ya pakai remote. Mau coba sekarang. Cuman kayaknya posisinya mati dulu Pak. Matiin mobilnya. Bapak. AC matiin dulu. Langsung Nggak aja. usah, langsung aja. Oke, ini udah mati. Nih, posisinya kita buka pakai tombol unlock. Coba nih kalau dari dalam saya belum pernah nyoba. Nah, bisa ya. Langsung kebuka empat-empatnya. Empat-empatnya kebuka tuh. Iya. Nah, naikinnya lagi. Misalkan kita coba dari sini ya kan. Kalau yang si Lion tuh dari sini nih Pak. Kalau naikinnya lagi. Tekan terus yang lama. Tuh, tapi dia nggak ada reaksi apa-apa. Berarti beda ya? Berarti beda gitu. Jadi plus minus lah gitu. Karena dia mungkin autonya ke bawah doang gitu Pak. Jadi dia harus manual dari dalam. Bapak hidupin dulu. Injak rem. Ya, tuh. Nah, dia ada itu yang nah, kan udah diituin, kita naikin dulu empat-empatnya lagi. Nah, ini manual naikinnya dia, soalnya dia apa namanya, tipe dynamic itu dia yang autonya itu cuman turun semua gitu ya, kecuali yang tipe premium Pak, dia bisa naik turun itu di driver. Nah, terus habis itu kita ke pengaturan lagi. Sorry, posisi gini udah hidup. Udah, Mobilnya ada hidup. udah bisa jalan. Udah. Emang ada suaranya mesin ya kan. Nah, cuman ini modenya ini mode sport nih Pak. Ntar Bapak takutnya kaget, Bapak saya settingin ke mode normal dulu ya. Nah, normal. Kalau eco agak boyo gitu ya. Cuman seboyo-boyonya mobil listrik mah tetap enak lah gitu. Terus ini apa namanya, kita ke pengaturan sound, Bapak tinggal atur aja equalizer mau yang kayak gimana suaranya, itu gampang lah ya. Terus energi, ini regenerative braking. Nah, ini saya setting standar aja dulu ya. Takutnya Bapak kurang nyaman. Jadi di saat Bapak lepas gas, itu dia apa namanya, ngecas gitu. Jadi menghemat 10%. Jadi atau ngerem gitu ya, dia pakai energi kinetik. Jadi masuk lagi listriknya gitu ke mobil gitu. Nah, ini kalau high jadi kayak ngeden gitu Pak. Jadi nanti kayak Bapak naik motor gigi 2 ya. Pas dilepas kan gitu ya. Beda kan kayak gigi 5 gitu. Terus ini nah setirnya udah comfort, nah tapi remnya masih sport nih, takutnya Bapak nggak enak. Bapak comfort aja. Soalnya ini kalau buat ngebut enak nih, langsung remnya langsung pakem gitu. Kalau mobil manual kan dibantu sama gigi ya. Kalau dia dibantu sama ini pakai mode sport biar enak. Terus yang ini ESC mah Bapak udah tahu ya, banyak ini mah yang kalau jalanan rusak lebih baik dimatiin. Soalnya takut sistemnya ngebaca lagi licin gitu jalanannya. Nah, ini electric parking brake parallel mode. Nah, ini Bapak kalau masih pakai paralel, Bapak injak rem, Bapak pencet ini. PB ini. Ya, tuh ada suara kan gitu. Nah, itu berarti dia ngelepas. kalau ini udah Bapak udah lepas, ini mobil bisa didorong Pak. FPV-nya udah rilis tuh. Di sini udah walaupun ininya P,
dia ini kan PIN ini parkir bukan FPV itu kan. Iya. Nah, tuh yang FPV tuh. Jadi udah rilis FPV-nya. Oh. Bapak ini mobil bisa didorong. Jadi pas begini Bapak jangan pencet lagi. Kalau pencet lagi deh ini rilis. Jadi kita matiin dulu nih. Misalnya kita pergi ibaratnya Ya, ini ibaratnya semua kita ya. ya udah keluar nih, udah parkir di mall nih. Nah, Nah, terus sekarang ini sama injak rem lagi. Ya. Nah, udah injak rem. Nah, Bapak tekan terus ini yang lama. Ini. Iya. Tekan terus. Udah rilis lagi. Sekarang udah P lagi dia Pak. Tuh didorong juga nggak akan bisa. Udah ngunci lagi dia. Gitu. Jadi Berarti yang tadi untuk parkir paralel lah gitu ya? iya, dan ini juga nih apa namanya? Tekanan angin kita di sini. Cuman ini Bapak pasti bingung nih, KPA apa nih? Biasa Bapak pakai PSI ya. Iya, PSI. Betul. Nah, PSI itu cara settingnya kita ke sistem. Di sistem kita ada gauge general, terus di sini kita ada unit. Nah, ini ada bar, ada PSI. Nah, kita pilihnya PSI. Oke. Nah, udah muncul di sana Pak. Nah, ini anginnya pasti dia kayak kencengan. Umpan lah ya. Ya, nah ini cara ini kompresinya ntar sama saya gampang Pak. Saya turun, Bapak liatin di dalam. Iya. Apa ntar kalau misalkan udah 40 atau 39 Bapak bilang lah. Iya. Ya, gitu doang gampang ya. Dia aslinya 39. Oh, 39. 39, ntar biar enak. Takutnya ini kekencengan, Bapak bawa makin kenceng, takutnya 50 gitu. Ntar bantingannya keras gitu ya. Soalnya mobil biasanya cuman 35 ya, Bapak ya. Iya, PSI. 35. Ya, nah ini pengaturan Bapak mau ganti bahasa apa, Prancis atau apa bisa nih. Indonesia pun udah ada gitu, udah lengkap lah gitu. Ini ya udah gampang lah ya. Kalau yang lainnya versionnya Bapak mau upgrade di sini, cuman kalau misalnya Bapak mencet di sini kadang lama banget gitu. Iya. Berjam-jam. Jadi kalau mau pakai mobil sebaiknya jangan di-upgrade. Pokoknya nggak bisa dipakai mobilnya. Jadi dia lama ya. ya mau tinggal malam-malam tidur atau apa gitu ya, baru upgrade. Kayak kita upgrade ini handphone dijadwalin kan, antre aja jam 2 gitu. Iya. Gitu. Nah, ini servis udah disettingin banyak 360 hari atau 1 tahun. Dia buat 20.000 kilometer. Oke. Jadi ini bukannya salah, ini bener gitu. Banyak yang nggak tahu, soalnya kan yang si Lion atau yang lain-lain itu Bapak 5.000 atau 3 bulan. Nah, ini beda nih. Terus ini tadi udah semua. Nah, terus ini pengaturan sini Pak. Pengaturan buat Apple CarPlay atau Android Auto, Bapak tinggal pencet ini aja. Nanti Bapak hidupin Bluetooth Bapak. Bapak pakainya apa? Android. Oh, Android. Nah, kebetulan nih ada yang nanya nih. Kemarin pakai konekin Android gimana nih kata dia. Oke. Kan saya bikin. Android Auto deh. Ya, Android Auto. Oke, Firephone. Airport. Ini caranya buat connect ini kita harus hidupin Bluetooth. Nah, BD. Bapak, iya boleh. BD. Semuanya BD pada sini mobil sini. Bener nggak? Oh, bener. Oh, untung. Soalnya ini banyak banget nih Bluetooth yang nyala di sini. BYD semua tulisannya. Nah, udah. Bapak udah connect, allow. Udah allow aja. Ya. Nah, gampang banget. Jadi dari HP-nya di allow gitu ya. Jadi cuman gitu doang. Kalau yang ini iPhone dia agak ribet Pak. Kalau Apple CarPlay dia harus apa namanya itu, harus hidupin Siri dia tuh, enable Siri. Kalau ibunya pakai iPhone nggak? Pakai enggak. Oh nggak dia, sama Android juga. Nah kalau iPhone tuh agak ribet gitu, dia harus enable Siri. Terus udah, ini Bapak udah bisa ya. Nah udah. Ntar kalau misalkan Bapak mau upgrade atau apa segala macem, Bapak kesini. Bapak hidupin Bluetooth itunya, WiFi dia nih. Ya, ibaratnya ini iPad, ini WiFi only gitu. Nah ini Bapak konekin ke hotspot HP Bapak. Jadi ntar Bapak misalkan mau download ini nih di BYD Store nih, ada YouTube, ya buat nyanyi, buat apa, browser juga bisa Pak. Iya ada Google, ada itu bisa. Terus ya disetir sekarang nih Pak, ini udah beres lah ya. Bapak ntar tinggal WA saya aja kalau misalnya kurang-kurang. Nah ini Bapak buat cruise controlnya ini kebantu banget nih Pak. Walaupun Bapak yang tipe dynamic kita kasih juga nih cruise control nih. Bapak tinggal pencet yang ini nih, set. Nih kita lihat nih ya, sorry Pak. Set muncul ya tuh Pak. Tuh ada tanda ya di situ. Nah udah muncul, Bapak setnya ke bawah gini nih, dorong ke bawah gitu, tek gitu doang tuh. Nah cuman karena kita nggak jalan, dia nggak bisa. Dan kalau jalan pun kalau di 30 km dia nggak mau. 40 ya. Ntar Bapak tinggal dorong doang ke atas kayak mobil biasa tuh. Kalau mau kencang tambah kencang. Rilis tinggal injak rem. Oh ya rilis sendiri. Iya injak rem atau Bapak pencet yang ini nih.
Yang ini? nggak ada, iya. Oke. Udah rilis. Terus ini setirnya cuma bisa naik turun ya, naik turun. Tapi ini setirnya nyaman sih Pak. Ya banyak yang nanya nih kan, ini gimana setirnya, keras atau gimana kah gitu. Ya ini cuman dia nggak ada jahitan aja sih setirnya. Dan tinggi Bapak 100 berapa? 170 ya kurang lebih. 170. Ya 170. Ini pandangan kita tuh enak tuh sih guys. Enak. Ini sebenarnya Pak posisi duduk kita sama Pak. Jadi yang kanan kiri itu sebenarnya sama tuh. Oh, sama tingginya ya. Iya. Iya. Sama sebenarnya. Iya. Ini apa namanya, banyak yang bingung waktu itu kan, kalau itu kita tes drive cuma tipe premium kan. Tipe premium tuh yang apa, pengen ngerasain posisi duduk yang dynamic. Sebenarnya sebelahnya mirip-mirip. Cuman memang kalau yang tinggi-tingginya mungkin dia yang 150-an dia harus pakai tambahan Pak untuk joknya. Iya. Gitu. Nah, untuk kebetulan ibunya tinggi juga. Dah, untuk ini Pak transmisinya nih. Di sini kan transmisi di sini. Terus ini mode berkendara yang tadi saya pencet-pencet. Nah ini kalau misalkan takut tergelincir atau apa, ini Bapak hidup ini. Nah ini auto hold. Ini tekan ya? Didorong ke atas deh Pak. Oh, dorong ke atas. Iya. Oke, normal sama itu. Oke. Standarnya ini di normal atau diaktif ya? Ini kan Coba saya lihat ini normal ya. normal aja Pak. Normal. aja. Normal ya. Itu kalau Bapak mau jalannya hujan atau Oh, licin, aktif, hidupin ya. Jadi biar si mobil itu biar stabil. Cuma kalau biasa mah udah normal aja. Oke. Di situ tuh ada tulisan nanti ya guys ya. Ini normal, coba Bapak tes. Normal dan nanti muncul ikonnya. Ini kan normal. Nah, di warna sini kuning. muncul tuh ya. Sebenarnya normal itu ini siapa sih? Mode berkendara sama sih. Jadi jatuhnya ini dua ini mode berkendara. Iya. Nah, terus untuk ini apa namanya? Auto hold ya. Auto hold itu Bapak pencet nanti pas udah jalan mobilnya. Ya kalau sekarang dia kayaknya nggak mau nih. Tuh. Ntar ya, kalau udah jalan Bapak ntar baru bisa diaktifin dia. Oh. Ya. Dia bisa aktif asal pintu ditutup dan pakai seatbelt. Ya, cuma kita ya betul. Terus di sini hazard ya gampang lah. Ini AC buat pendinginnya nih, kita hidup tuh. Dikasih ada lampunya kan di sini ya, kelihatan ya. Terus ya mati. Jadi kita blower doang kalau mati. Terus ini on off AC, ini defogger depan nih. Oh iya mati. Mati dia langsung. Oke. Terus tapi dia nggak ada nyala-nyalanya di sini, nggak ada. Iya betul. Nggak ada lampunya. Nah, udah. Terus ini ada apa sih namanya? Buat speaker lah, buat audio nih, volume. Gitu. Terus ada Bapak mau tanya lagi, coba kira-kira ada yang masih bingung? Sementara cukup sih Mas. Cukup ya? Ya. Oke. Ya udah, ntar misalkan ini Bapak kalau misalkan mau servis atau mau upgrade software atau apa, ntar boleh kesini juga nggak apa-apa sih. Ya. Ntar Bapak scan ini dulu apa, kalau misalkan upgrade software misalnya maunya di sini aja gitu, nggak mau di rumah sendirian, Bisa ya. itu bisa juga, tadi dibantu sama tim marketing kita. Terus kalau misalkan selebihnya Bapak mau beli aksesoris atau upgrade kaca film atau apa di BYD BSD, itu juga bisa gitu Pak. Siap. Kalau ada saudaranya apa kabarin Rio ya? Iya, referensi. Ya, saya terima jual beli juga, trade in gitu ya, kalau misalkan apa mau yang kredit, yang cash atau segala macam, nanti bisa saya bantu juga. Oke. Oke Pak. Ngasih Pak ya. Ya, Oke, makasih, segini. Pak. Segini aja video dari Rio. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, nanti saya kasih linknya di deskripsi dan kolom komentar. Jangan ragu beli BYD. Iya, terima kasih Pak ya. Datanglah ke BSD City, showroom BYD tempatnya pasti. Mobil listrik keren menanti, ramah lingkungan.